Eka Lailatul Zakia dari nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Erdin Hoki Pratama dari kelas AKL 1 absen 10. Halo, nama saya Lianawati Rumandang, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Niken Anikwati, absen 27 dari 10 akuntansi 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Yang pertama, dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Dalam buku The Golden Kersoners, Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7, dan yang paling awal menyebarkan ajaran Islam di Jawa adalah para pedagang Arab melalui jalur perdagangan dengan Nusantara jauh sebelum Islam. Dalam Islam Komstu Malaysia, S.K. Fatimi menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga-keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Dan dari keluarga-keluarga tersebut yang paling besar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keluarga Lor. Keluarga Lor ini menetap di Jawa dan mendirikan perkampungan dengan nama Loran atau Leran yang artinya tempat tinggal keluarga Lor. Yang kedua yaitu keluarga Jawani. Keluarga Jawani ini menetap di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga inilah yang menyusun Hat Jawi yang artinya tulisan Jawi yang diambilkan dari nama Jawani Sultan Iran waktu itu. Yang ketiga yaitu keluarga Syiah. Keluarga Syiah ini menetap di bagian tengah Sumatera Timur. Keluarga ini mendirikan perkampungan dengan nama Syiah yang kemudian dikembangkan menjadi negeri Syiah. Yang keempat yaitu keluarga Rumai. Keluarga Rumai ini menetap di bagian tengah dan timur Sumatera. Para penulis-penulis Arab kemudian memberikan sebutan untuk pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Rumi, Lamri, atau Lamuri. Yang kedua yaitu sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo bagi masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keberadaan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Mereka berperan penting dalam upaya dakwah dan perkembangan peradaban Islam pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Dalam buku Sekitar Wali Songo yang diciptakan oleh Solihin Salam, Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliyullah yang artinya orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata songo merupakan bahasa Jawa yang artinya 9. Sehingga Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun gelar Sunan yang berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati dan menjunjung tinggi. Digunakan untuk menyebut guru suci, mursyid tarikoh. Sunan bermakna paduka yang mulia. Yang ketiga yaitu metode dakwah. Wali Songo merupakan suatu dewan dakwah atau dewan mubalaik. Apabila seorang wali bepergian atau wafat, maka akan segera digantikan oleh wali yang lain. Era Wali Songo merupakan pertanda berakhirnya budaya Hindu-Buddha yang kemudian digantikan oleh kebudayaan Islam. Wali Songo memanfaatkan pesantren, kesenian wayang, dan pertunjukan-pertunjukan tradisional sebagai media dakwah yang menyisipkan nilai-nilai Islam. Wali Songo berdakwah dengan menjunjung nilai adat, tradisi, strategi, dan metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu ceramah. Ceramah dilakukan oleh jumlah jamaah yang cukup banyak. Yang kedua yaitu tanya jawab dan diskusi. Efektif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan orang lain. Yang ketiga yaitu keteladanan, memberikan teladan yang baik. Yang keempat yaitu pendidikan. Para wali memanfaatkan pesantren, pengajian, dan pengajaran.
Yang kelima yaitu pizza dan ekspansi. Yang keenam yaitu kesenian, menyisipkan ajaran Islam pada kesenian wayang, gamelan, dan gending-gending Jawa. Yang ketujuh yaitu silaturahmi, melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada masyarakat. Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Sunan Gresik, nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Tahun lahirnya tidak diketahui. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyebarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Ia adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Makamnya banyak diziarahi masyarakat sehingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar agama Islam pertama di tanah Jawa, hingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Berdasarkan silsilahnya, Sunan Gresik merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad melalui Siti Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sunan Gresik merupakan bapak dari Sunan Ampel. Selain itu, beliau juga merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel, nama aslinya adalah Raden Rahmat yang lahir di Kerajaan Champa, Vietnam. Ia putra cucu Raja Champa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Champa yang bernama Dewi Chandrawulan. Beliau merupakan tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan sunan pertama di Demak dan pemimpinan asli Wali Songo. Usaha Sunan Ampel semakin mudah dan mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam, sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Wafat Sunan Ampel pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Komplek Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Ia dikenal sebagai ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Magdum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Magdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar di pesantren Maulana Magdum Ibrahim berasal dari seluruh penjuru daerah di tanah air. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi dasar perjuangan dakwahnya. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk Islam. Pernah dengar lagu Wijil atau Tembo Ati yang dipopulerkan oleh Opik? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya Sunan Bonang. Untuk menambahkan unsur Islam dalam lagu yang digubahnya, Sunan Bonang memasukkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Selain itu, ia mempunyai keunikan dalam berdakwah dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama masyarakat sebagaimana yang dikenalkan dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Qasim, lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, wilayah Lamongan, Jawa Timur. Ia melakukan dakwah pertama kali di wilayah Gresik. Dakwahnya dilakukan dengan cara menyusuri pantai Jawa Timur. Kedua, Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu dari ke-9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Sayyid Ja'far, lahir pada tahun sekitar 1500 Masehi di kota Blora.
wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah dengan cara mengadopsi cara yang dilakukan sama seperti oleh Sunan Bonang, ya, yang sebelumnya dilakukan oleh Sunan Bonang. Ketiga, Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku, lahir di Bambangan, Banyuwangi pada tahun 1402 Masehi, wafat pada tahun 1500 Masehi, dimakamkan di Dusun Giri, Desa Giri, Gresik, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri dilakukan dengan cara dari pendidikan, budaya, politik. Bidang pendidikan yang dialami Sunan Giri tidak didatangi murid atau santri dari daerah manapun, namun tidak segan Sunan Giri juga mendatangi masyarakat dan menyampaikan agama Islam secara langsung. Ketujuh ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 Masehi sekitar tahun 1580 Masehi. Dapat dikatakan bahwa Sunan Kalijaga hidup selama lebih dari 100 tahun. Ayahnya adalah Arya Wilatikta atau Temenggung di wilayah Tuban di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit, dan ibunya bernama Dewi Retno Damailah. Sebuah sumber sejarah menyebutkan bahwa Raden Said remaja dikenal sebagai seorang bangsawan. Meskipun demikian, ia hidup tanpa tata cara bangsawan. Sebagaimana halnya pula dakwah yang dilakukan oleh para wali sebelumnya, Sunan Kalijaga mengenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan pelan-pelan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan perubahan kebudayaan Islam yang dibawa olehnya. Ia berusaha tidak menyinggung secara langsung frontal menggantikan keyakinan yang mereka anut dengan ajaran Islam. Tidak jarang bahkan Sunan Kalijaga memodifikasi upacara-upacara adat, tata cara budaya yang selama ini berkembang dengan corak Hindu-Buddha yang menyisipkan nilai-nilai Islami ke dalamnya. Dengan strategi ini, Sunan Kalijaga tidak langsung menghilangkan unsur-unsur dan corak kebudayaan lama yang sudah berkembang sebelumnya, sehingga masyarakat pun juga tidak resisten dan melakukan penolakan terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Kesimpulannya adalah segala hal yang berasal dari kebudayaan lama dengan corak Hindu-Buddha masih diadopsi dan dijadikan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga untuk memasukkan ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kedelapan ada Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Ia lahir pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Sunan Muria berdakwah di sekitar wilayah Tugu, Pati, Juwono, Kudus, dan lereng-lereng Gunung Muria. Strategi dakwah Sunan Muria menggunakan keahliannya dalam bidang seni. Ia dikenal sebagai wali yang mahir dalam memainkan alat kesenian dan sekaligus ia pergunakan untuk media dakwahnya. Ia merupakan seorang wali yang gemar berdakwah di desa-desa terpencil, bahkan di pelosok desa yang jauh dari pusat kota. Selain di wilayah pelosok, Sunan Muria juga mengajarkan Islam kepada para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Berikut ini catatan sejarah tentang alasan mengapa Sunan Muria lebih senang berdakwah kepada masyarakat lapisan bawah. Adalah karena ia mengikuti jejak ayahandanya, Sunan Kalijaga. Dalam hal ini, para sejarawan menggolongkan pola dakwah Wali Songo menjadi dua tipe, yaitu satu, golongan abangan atau aliran Tuban atau aluran. Yang kedua, golongan putihan atau aliran santri. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama asli Syarif Hidayatullah.
Ia adalah putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar dari seorang ibu bernama Nyai Roro Santang. Jamaluddin Akbar, kakek buyut dari Syarif Hidayatullah, adalah seorang mubalik besar dari Gujarat, India yang dikenal dengan Syekh Maulana Akbar. Ia merupakan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Husain bin Ali. Ia memperoleh gelar Syahidin Panatagama yang dalam tradisi Jawa adalah wali Tuhan di dunia. Adapun rangka metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yaitu metode mu'izlah hasanah atau nasihat-nasihat yang baik, metode al-hikmah atau menggunakan cara-cara yang bijaksana, metode tadarruj atau berjenjang tingkatan belajar seorang murid atau pesantren, metode ta'awun yaitu saling tolong-menolong dan berbagi ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali, metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali, dan membentukkan kader hikmah dan pesan dari dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Agama Islam datang sebagai pembantu yang tentu saja tidak bisa serta-merta merubah begitu saja budaya dan kepercayaan lama yang telah dipegang teguh secara turun-temurun masyarakat Nusantara. Dengan masuknya ajaran Islam, tidak lalu membuat tradisi Hindu dan Buddha hilang begitu saja. Di masa modern saat ini, berkembangnya cara-cara yang tidak beretika dalam pelaksanaan dakwah Islam memunculkan kekhawatiran akan wajah Islam di mata pemeluk agama lain. Oleh karena itu, melalui kalangan pelajar dan remaja hendaklah kembali digaungkan semangat berdakwah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kelembutan, keramahan, penuh dengan norma dan sopan santun, serta menghindari tindakan kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo. Sekian video dari kami mengenai peran tokoh ulama penyebaran Islam di Indonesia, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa.